Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur hari ini boleh bertemu lagi di dalam program Amazing Grace. Dan hari ini kita bersama dengan Pendeta Purwanti akan membicarakan satu perumpamaan lagi, yaitu tentang perumpamaan benih yang tumbuh di dalam Markus 4 ayat 26 sampai 29. Bu Pur akan membacakan untuk kita sekalian. Ya, firman Tuhan mengatakan demikian di dalam Markus pasal yang keempat ayat yang ke-26 sampai dengan 29. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyapit, sebab musim menuai sudah tiba. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Nah Bu, kita nih penasaran nih. Jadi dari perumpamaan ini sebenarnya apa yang istimewa sih? Apa sih yang khusus gitu? Iya, kalau jemaat mau tahu begitu ya, perumpamaan ini hanya ada di Markus. Sedangkan di Injil yang lain, artinya di dalam Matius atau di Lukas, tidak tercantum, tidak ada. Hanya Markus saja yang menuliskan perumpamaan ini. Oke, jadi itu kekhususannya ya, emang nggak ada di Injil-Injil yang lain betul. Gitu ya. Ya. Nah kalau gitu Bu, kalau khusus di Markus berarti apa sih Bu latar belakangnya nih? Iya, jadi perumpamaan ini seperti yang kita sudah dengarkan lewat pembacaan firman Tuhan tadi. Kalau mau digambarkan, untuk kita bisa menghafalkan gitu ya, ayat itu gampang dihafalkan. Dengan apa? Coba kita ingat, yaitu seorang petani atau seorang penabur itu keluar untuk menaburkan benihnya. Setelah benih itu ditaburkan, ya, dia malam tidur. Iya. Terus ketika matahari udah terbit, siangnya dia bangun. Kan sama gitu ya, dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ajaibnya, benih itu yang ditaburkan gitu ya, yang tadinya hanya benih saja, itu bisa tumbuh. Benih ini tumbuh, akhirnya bertunas. Dari tunasnya semakin hari semakin tinggi, dan ada bulir-bulir, dan bulir-bulir ini terisi menjadi penuh dan akhirnya siap untuk dituai. Nah masalahnya penabur itu tidak tahu kapan ini terjadinya. Tahu sih prosesnya mulai dari nabur gitu ya. Tetapi ini bisa bertumbuh, bisa semakin besar, semakin tinggi, dan ada buah yang siap dituai. Dia nggak tahu. Itu keistimewaannya. Dan perumpamaan ini, penginjilan ini sangat sederhana. Ya, betul, sederhana sekali. Gitu. Nggak ribet-ribet. Nah, kalau gitu Bu, jadi sebenarnya apa ya arti dari perumpamaan ini tuh? Gitu ya. Yang ditekankan oleh Markus, bahwa penabur itu menjadi rekan kerja daripada Tuhan. Tetapi yang memberikan pertumbuhan, yang membuat benih ini bisa tumbuh dan menjadi berbuah dan siap untuk dituai, itu adalah tetap Tuhan yang melakukannya. Itu adalah latar belakang daripada perumpamaan ini. Kalau gitu Bu, apa ya Bu, aplikasinya tuh buat kita semua tuh apa ya? Iya. Sebelum kita menerapkan dalam kehidupan kita, pelayanan kita gitu ya, banyak sekali penafsir-penafsir yang menafsirkan ayat-ayat ini. Ada yang menafsirkan, oh penabur itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Oh yang membuat pertumbuhan itu adalah Roh Kudus. Tepat pada waktunya Yesus datang, nah ini masa penuaian gitu ya, dan masih banyak sekali penafsir-penafsir. Tetapi yang jelas Markus ini mau tekankan kepada kita bahwa penabur benih itu gitu ya, selayaknya, sepertinya adalah orang-orang yang melayani Tuhan, menaburkan benih kebenaran, menaburkan firman, menaburkan tentang kabar baik, tentang keselamatan. Dia punya tugas menaburkan. Tetapi yang membuat firman ini bertumbuh dan membuat orang yang mendengar ini
meresponi, bertumbuh dan nanti siap untuk dituai bagaikan buah yang masak tadi, itu adalah Tuhan yang pegang kendali, Tuhan yang membuat benih itu bisa bertumbuh menjadi dewasa. Begitu. Iya, oke. Indah sekali ya perumpamaan ini ya Bu ya. Betul. Jadi memang di dalam kehidupan kita itu bisa belajar bahwa Tuhan itu yang in control, tapi kita tetap punya tanggung jawab gitu ya Bu ya. Kita punya tugasnya kita dan Tuhan yang tetap ada di dalam pelayanan kita atau dalam jerih payah kita, ada campur tangan Tuhan, ada intervensi Tuhan di dalamnya. Dan ada satu hal yang Tuhan mau lewat perumpamaan ini, apa tuh? Supaya kita ini belajar sabar. Wah, itu penting ya. Itu penting. Belajar sabar seperti petani atau seperti penabur. Karena ketika dia menaburkan, benih itu tidak sekejap langsung tumbuh. Betul. Kan mesti lihat proses nih ya. Iya. Makanya dibilang benih itu ditaburkan, terus penaburnya malam tidur. Besok bangun. Kok kayaknya males ya? Kelihatannya gitu ya Bu. Tapi tidak, sebenarnya tidak. Karena penabur ini sudah menunaikan, melakukan tugasnya. Nah, yang membuat benih ini tumbuh adalah Tuhan. Yang bisa memberikan pertumbuhan. Demikian juga dengan kita. Jangan kita harap hari ini nabur, besok mau menuai. Kan kayaknya nggak mungkin. Ya, jadi Tuhan mau supaya kita ini sabar, tetap beriman, bergantung sama Tuhan, supaya apa yang kita tabur itu nantinya berbuah tepat pada waktunya. Amin. 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 Ya. Sedemikian ya pembelajaran firman Tuhan kita hari ini. Kita belajar satu hal yang penting ya Bu ya, bahwa God in control, tapi kita punya tanggung jawab. Kuncinya apa Bu tadi? Sabar. Sabar. Melakukan yang menjadi tugasnya kita dan tetap beriman bahwa apa yang kita tabur tidak akan pernah menjadi sia-sia. Tuhan yang memberikan pertumbuhan, dan apa yang kita taburkan yang tidak sia-sia itu, suatu saat kita akan melihat di masa penuaian itu tiba, maka benih yang sudah ditaburkan oleh kita juga akan bertumbuh, masak, dan akhirnya Tuhan katakan inilah hasil yang sudah engkau lakukan. Wow. Bagaimana dengan kita ini? Selama ini melayani, kadangkala secara manusia kita nggak sabar. Betul banget. Ya, apalagi dengan tidak mudahnya, ada tantangan, kita kepengennya cepat. Hari ini tabur, kalau bisa nanti nuai ya. Iya, langsung aja dituai gitu ya. Gitu ya. Tetapi Tuhan katakan belajar seperti petani, belajar seperti penuai atau penabur itu, gitu ya. Supaya apa? Supaya kita ini tahu, oh itu bagianku, dan ada bagian Tuhan. Dan dengan iman, satu hari yang kita sudah taburkan itu akan menjadi buah yang siap untuk dituai. Kapan waktunya? Hanya Tuhan yang tahu kapan itu waktunya akan terjadi. Ya. Terima kasih banyak Pendeta Purwanti yang sudah menjelaskan kepada kita firman Tuhan yang sangat penting, sangat esensi buat kita. God in control, ambil bagian kita dan sabar gitu ya, beriman sama Tuhan, nanti Tuhan yang akan memperlihatkan hasilnya. Terima kasih Bu Pur, kita bertemu kembali di dalam Amazing Grace berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.